Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Dalam rangka menyambut bulan Sya'ban yang masih beberapa lama lagi, kita akan insyaallah menghatamkan kitab karya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Mengapa sampai diajarkan kita begitu memasuki bulan Rajab kita diajarkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita memasuki bulan Rajab dan setelah itu akan memasuki bulan Sya'ban. Untuk mempersiapkan jauh hari menyambut bulan Sya'ban, maka akan mengenal beberapa peristiwa yang terjadi di bulan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi Malikil Makil Hasani fi kitabih Madza fi Sya'ban radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairis salihin. Ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah atau bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Dari Rabb ini ada sifat rububiyah. Ada dua sifat ketuhanan, uluhiyah, rububiyah, yang saling talazum, saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Uluhiyah berkaitan tentang ketuhanan itu sendiri, bahwa Allah berhak dan harus disembah. Sementara rububiyah adalah sifat ketuhanan mengatur, mencipta alam dan melestarikannya, bahkan
merusak dan menghancurkannya yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian menciptakan ulang pada hari Yaumul Mahsyar, pada hari dibangkitkan kembali. Wassalatu wassalamu, dan adapun rahmat atau salawat yang bermakna rahmat, wassalam dan kesejahteraan, keselamatan, ala semoga teranugerahkan atas asyrafil mursalin, paling mulia, al-mursalin para utusan, para rasul, Sayyidina Muhammadin, baginda kita Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan semoga salawat dan salam itu teranugerahkan atas keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya ajma'in semua. Amma ba'du, adapun setelah hamdalah, salawat dan salam tersebut, fa inna, maka Kiai Musonib memulai keterangannya, fa inna syahra Sya'ban minal ashhuril karimati, maka sesungguhnya bulan Sya'ban adalah termasuk bulan-bulan yang mulia, wal mawasimil azimati, dan musim-musim yang agung. Wa huwa, dan adapun syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban itu, syahrun, ialah bulan, barakatuhu, yang keberkahannya, masyhuratun, terkenal. Wa khairatuhu, dan kebaikannya, kebaikan bulan tersebut, maufuratun, berlimpah. Wa taubatu fihi, dan adapun bertaubat fihi pada bulan Sya'ban, min a'zamil ghana'imis salihati, ialah termasuk paling besar, paling agung keuntungan yang baik. Al-ghanaim, keuntungan, as-salihati, yang baik. Ada rahasia ketika seseorang bertaubat pada bulan Sya'ban. Keuntungan yang sangat baik. Wa ta'atu fihi, dan adapun ketaatan fihi pada bulan Sya'ban, min akbaril matajirir rabihati, ialah termasuk paling besar al-matajir, perdagangan, ar-rabihati, yang menguntungkan. Taat diumpamakan seperti barang dagangan yang hasilnya menguntungkan. Ja'alahu Allahu midmaruz zaman, ja'ala, menjadikan hu kepada bulan Sya'ban, syahrul Sya'ban, Allahu, siapa Allah, menjadikan midmaruz zaman. Midmar itu arena. Midmar, al-midmaru, ya, itu bermakna midmarus sabqi, arena atau lapangan pacuan kuda. Di lapangan tersebut, di arena tersebut biasanya kuda dilombakan, siapa yang paling cepat menuju finish. Maka bulan syahrul Sya'ban itu, bulan Sya'ban diumpamakan arena atau lapangan pacuan amal soleh. Ya, az-zaman, kalau lapangan biasanya di tanah luas, nah di sini zaman, dimensi ruang waktu, ya. Di bulan bulan Sya'ban adalah arena lapangan zaman. Di sanalah kemudian orang berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan. Wa dhamina fihi, dan menjamin siapa Allah fihi pada bulan Sya'ban, littaibina, bagi orang-orang yang bertaubat, al-aman, jaminan aman. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihadi faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Man, siapa, awwada, yang membiasakan nafsahu, dirinya, membiasakan nafsahu, dirinya,
Membiasakan siapa man nafsahu dirinya fihi pada bulan Sya'ban bil ijtihadi dengan bersungguh-sungguh. Jadi sejak bulan Sya'ban ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya ditingkatkan. Yang biasanya baca sholawat sehari hanya 1000 ditingkatkan menjadi sekian ribu. Yang biasanya ngaji Quran hanya 1 halaman setiap hari, mungkin di bulan Sya'ban sudah meningkat 1 hari 1 juz. Yang sholat qiyamul lailnya hanya 2 rakaat, sudah mulai ditingkatkan sekian banyak rakaat. Nah, orang yang membiasakan diri pada bulan Sya'ban dengan bersungguh-sungguh beramal soleh, faza fi Ramadan, maka akan beruntung pada bulan Ramadan. Bihusnil i'tiyadi, dengan sebaik kebiasaan. Tidak kaget, ya. Tidak seperti orang yang lalai selama 1 tahun, lengah. Begitu awal Ramadan, kaget, terkejut, langsung berubah drastis. Langsung puasa, langsung tarawih. Kaget, tidak ada persiapan. Berbeda dengan orang yang sudah bulan Rajab ancang-ancang. Bulan Rajab sudah mulai, Sya'ban tambah dipersiapkan, Ramadan beruntung. Puasanya sudah terlatih sejak bulan Rajab. Bulan Sya'ban sudah memperbanyak puasa sunnah. Terutama bagi kaum wanita, ya, biasanya waktu untuk mengqadha. Nah, kesempatan beramal lebih baik inilah akan mempermudah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Wa summiya Sya'ban, dan diberi nama Sya'ban li'annahu, karena sungguhnya Sya'ban itu yatasya'abu, menjadi bercabang. Menjadi bercabang minhu, dari bulan tersebut, khairun, adapun atau apa kebaikan, katsirun, yang banyak. Dikatakan Sya'ban karena yatasya'ab, Sya'banun yatasya'ab, menjadi bercabang dari bulan itu kebaikan yang banyak. Ini seakan-akan menjadi petunjuk isyarah orang yang di bulan Sya'bannya mampu meningkatkan kebaikan. Nanti setelah itu Ramadan, Syawal, dan seterusnya akan lebih baik lagi. Wakila, dan dikatakan maknahu, makna dari bulan Sya'ban itu sya'abana. Sya'abana. Sya'a tersiar, bana menjadi jelas. Tersiar jelas. Wakila, dan dikatakan mustaqun, akar kata dari minasyi'ib. Bikasri syin, dengan dibaca kasrah shinnya. Wahuwa, dan apun syi'ib dibaca kasrah sinnya itu thariqun fil jabal, adalah jalan di gunung. Ketika ada celah di antara 2 gunung, maka jalannya itu, celah tersebut yang dijadikan jalan disebut dengan syi'ib. Ya, di Mekah dulu ada namanya Syi'ib Ali, tempat kelahiran Kiai As'ad. Fahuwa thariqul khair, maka bulan Sya'ban itu yang maknanya adalah syi'ib, berarti jalan, mustaq, berakar kata dari kata syi'ib, adalah bermakna jalan, thariqul khairi, jalan kebaikan. Seperti jalan di antara 2 gunung yang bisa memudahkan manusia untuk melintasinya, maka bulan Sya'ban adalah jalan ruhani, jalan amal soleh untuk memperoleh banyak kebaikan. Wakila, dan dikatakan minasya'abi, dari akar kata sya'ab, bifathiha, dengan dibaca fathah shinnya, asy'ab. Wa huwa, adapun kata sya'ab, al-jabr, membetulkan, menampal, membetulkan tulang yang patah, atau menampal yang retak, atau menghibur, ya,
fayajbarullahu fihi kasral qulub, maka menghibur Allah fihi pada bulan Sya'ban kasral qulub, retakan hati. Jadi hati yang sedih, hati yang bagaikan retak, dihibur, ditampal, dihibur, dibetulkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Mungkin selama 8 bulan atau 9 bulan banyak orang lalai maksiat pada Allah, maka bertaubatlah pada bulan Sya'ban. Dibetulkan oleh Allah, ditampal hatinya yang retak karena maksiat, dihibur hatinya yang sedih oleh sebab kemaksiatan, untuk dipersiapkan masuk pada bulan Ramadan. Wa qila ghairu dzalik, dan dikatakan bukan hal tersebut, masih banyak yang lainnya. Wa hadhihi, dan adapun ini, risalatun, adalah risalah, kitab yang membahas satu tema selesai, itu risalah ya. Katabnaha, yang menulis atau mencatat siapa kami, Kiai Musannif Abuya Said Muhammad Al-Maliki, ha, kepada risalah ini, haula syahri Sya'ban, seputar pembahasan bulan Sya'ban, wa madza fihi, dan apa yang ada pada bulan Sya'ban, wa limadza yahtafilu bihi, dan mengapa atau untuk apa yahtafilu, merayakan bihi, terhadap bulan Sya'ban, al-muslimuna, siapa orang-orang Islam ya. Kenapa orang Islam itu merayakan bulan Sya'ban dengan berbagai kegiatan? Wa yajtahiduna fi iqbalihim, dan bersungguh-sungguh siapa muslimun fi iqbalihim, dalam menghadapi mereka ya, ala Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dipersiapkan benar-benar menghadap Allah ya, pada bulan Sya'ban, bitaubati, dengan bertaubat, wal ibadati, dan beribadah, wat ta'ati, dan ketaatan. Semuanya ditingkatkan. Seperti menyambut suatu perayaan, menyambut suatu event, momentum. Persiapannya apa? Ya, kalau santri menyambut imtihan misalkan, acara dilombakan, ini dipersiapkan, prestasi-prestasi untuk meraih perlombaan sudah dilatih lebih dahulu. Maka demikianlah bulan Sya'ban merupakan event, momentum untuk mempersiapkan taubat, mempersiapkan ibadah, mempersiapkan taat, wal a'malus salihati, dan dengan amal-amal salih, bikulli anwa'iha, dengan seluruh macamnya. Yang senang sedekah, sedekahnya ditingkatkan. Yang senang puasa, puasanya diperbanyak. Kalau perlu hampir 1 bulan ya, berpuasa di bulan Sya'ban. Wa yuhyuna fihi, dan menghidupkan mereka kaum muslimun fihi, pada bulan Ramadan, qulubahum, hati mereka, hatinya dihidupkan, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Boleh jadi selama 10 bulan atau 9 bulan banyak urusan dunia, banyak urusan mencari mata pencaharian rezeki yang menyibukkan untuk berzikir, bisnis ya, pertanian, dan berbagai aktivitas lainnya. Maka begitu masuk bulan Sya'ban, hidupkan hatinya dengan zikrullah. Wa ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa i'mari baitillahi bis-shalah, dan memakmurkan Baitullah Ka'bah bis-salati, dengan salat. Wa tawafi wal umrah, dengan tawaf dan umrah. Biasanya kalau sudah bulan Sya'ban ramai, terutama dari Al-Khalij, negara-negara di sekitar Teluk ya, Teluk Persia. Ada Bahrain, ada Emirat dan semacamnya, Kuwait, berdatangan ke Mekah ya, ziarah Rasulullah di Madinah. Di sana mereka memperbanyak kegiatan ya, salat, tawaf, umrah, dan berbagai macam ibadah lainnya. Jauh lebih meningkat jumlah penziarah dibanding bulan-bulan lainnya. Ini sebelum pandemi ya.
Sekarang serba susah, serba sulit. Harus dengan SOP yang ketat. Mudah-mudahan suasana ini bisa kembali lagi. Dan kita ditakdir untuk memakmurkan Baitullah. Dengan sholat, tawaf, umrah. Ya, syukur alhamdulillah jika kita berkesempatan puasa Ramadan di sana. Wa qabla an nadkhula fi aslil bahthi. Dan sebelum bahwa kita masuk ke fi aslil bahth pada pokok pembahasan, naj'alu baina yaday dzalika muqaddimatan muhimmatan. Kami jadikan baina yaday dzalika, di depan hal tersebut, muqaddimatan muhimmatan, pendahuluan yang penting. Sebelum masuk pembahasan ada pendahuluan penting, muqaddimah yang penting. Takunu, yang ada apa muqaddimah penting ini, miftahan li masaili hadzal bab, kunci pada pembahasan bab ini. Ada kata kuncinya yang harus dipahami bersama sebelum masuk kepada pembahasan lebih lanjut. Fa'aqulu, maka saya berkata, daunya Buya Said Muhammad Al-Maliki, wabillahi taufiq, dan dengan Allah dan dengan pertolongan Allah at-taufiq, memohon taufik. Bentuk adab kita ya untuk memulai suatu kebaikan, wabillahi taufik, begitu, bahwa kesesuaian apa yang menjadi keinginan kita, hasrat kita menjadi terwujud, terrealisir, tidak lain semata adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mengaku saya yang cerdas bisa menulis ini, saya yang pintar dengan inspirasi ini sehingga menjadi buku karya tulis yang hebat, enggak. Tapi dengan taufik Allah kita memulai pembahasan ini. Begitu orang yang berilmu dan tawadhu. Minal qawaidil muqarrarati, ialah termasuk kaidah-kaidah yang telah ditetapkan inda ahli ilmi, menurut ahlul ilmi, anna zaman, bahwasanya waktu, zaman, yasyurufu, menjadi mulia, bima, dengan sebab sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, apa ma itu, fihi, pada zaman tersebut. Fi minal hawadithi, ma itu, sesuatu itu berupa peristiwa-peristiwa. Allati, yang al-hawadith, hiya, adapun allati, al-aslu fi i'ta'il qimati al-i'tibariyatil zaman, adalah asal dalam pemberian nilai, al-qimah, nilai, al-i'tibariyah, penghormatan, perhitungan, li zaman, bagi suatu zaman. Suatu zaman, waktu, dikatakan mulia karena faktor apa? Peristiwa yang terjadi pada waktu itu. 17 Agustus misalkan, menurut bangsa Indonesia menjadi hari dan bulan yang istimewa. Mengapa? Apakah semata-mata karena 17-nya angka itu dan bulan Agustusnya? Tidak. Tapi ada kemerdekaan bagi negara Republik Indonesia. Begitu juga di bulan Sya'ban. Apakah kemuliaannya semata-mata karena bulan Sya'ban sendiri? Tidak. Tetapi ada peristiwa yang membuat bernilai, terhormat suatu bulan atau suatu waktu. Wa bimiqdariha, dan dengan ukurannya, ukuran peristiwa itu, yakunu miqdaruhu, ada apa ukuran peristiwa itu, menjadi ukuran bulan tersebut. Jika peristiwanya semakin bersejarah, semakin bernilai penting, maka bulan tersebut atau waktu tersebut menjadi semakin penting. Wa bi fadliha, dan dengan keutamaan peristiwa tersebut, yakunu, ada keutamaan peristiwa tersebut, fadluhu atau fadlahu, ialah menjadi kemuliaan zaman tersebut. Peristiwanya semakin mulia, maka zamannya pun di mana peristiwa itu terjadi ikut menjadi mulia.
bertambah mulia. Misalkan hari Sabtu lahirnya perampok ya, hari Jumat lahirnya seorang ulama. Kemudian pada hari itu, tanggal itu dihormat. Kenapa hari Jumat lebih dianggap mulia? Ya karena ada peristiwa lahirnya seorang ulama. Sementara hari Sabtu menjadi terkesan tidak baik karena ada orang yang tidak baik lahir pada hari itu. Begitu juga dengan suatu bangsa. Mengapa 17 Agustus menjadi istimewa? Tetapi ada peristiwa yang menyakitkan di mana tentara Republik dikalahkan oleh musuh, di mana Panglima Sudirman sempat cedera misalkan, atau di mana Pangeran Diponegoro ditahan oleh Belanda. Maka bulan itu, tanggal itu menjadi tanggal peristiwa yang sangat menyedihkan. Peristiwa bersejarah tapi tidak perlu dikenang. Diketahui iya, tapi dikenang sebagai kebanggaan tidak. Wa kullama kana irtibatun nasi bil haditsati qawiyan wa ta'assuruhum biha 'aziman kana irtibatuhum wa ta'assuruhum bizamanil ladzi waqa'at fihi bi nafsil quwwah. Dan setiap kali ada irtibatun nasi, pertalian manusia, bil haditsati dengan suatu peristiwa, qawiyan ialah kuat, pertaliannya dengan suatu peristiwa kuat, wa ta'assuruhum dan pengaruh mereka manusia biha dengan peristiwa itu aziman ialah besar, karena maka ada irtibatuhum apa pertalian manusia itu, wa ta'assuruhum dan pengaruh manusia bi zamani terhadap zaman, alladzi waqa'at yang zaman itu waqa'at terjadi peristiwa tersebut fihi pada zaman itu binafsil kuwati dengan kekuatan semisal. Jadi semakin kuat hubungan manusia dengan peristiwa itu, maka akan semakin kuat juga termasuk pengaruhnya dengan zaman. Seperti hari-hari yang dilewati, tidak ada peristiwa yang begitu menakjubkan atau peristiwa yang sangat berbeda istimewa dari hari-hari lainnya. Ya lewat begitu saja, berlalu begitu saja. Tetapi begitu ada suatu peristiwa pertaliannya dengan manusia, peristiwa itu sangat kuat, maka zaman di mana peristiwa itu terjadi bagi manusia itu semakin terkenang kuat. Seseorang yang terikat dengan suatu janji setia sehidup semati. Kapan? Suami istri akad nikah, tanggal sekian, bulan sekian, maka menjadi hari sakral itu. Hari yang sangat dimuliakan, dikenang. Kenapa? Saya mau memasuki dunia baru, ya, menempuh hidup baru. Wa min huna yu'lamu jaliyan, dan dari sinilah diketahui jalian secara jelas, annal maqsuda bahwasanya yang dimaksud, al asli yang asal, fi hadzal bab pada bab ini, huwa ialah adapun al maksud al asli rabtul ummati bit tarikh, ialah menghubungkan, mempertalikan umat dengan sejarah, peristiwa, tarikh. Ya. Bagaimana umat Islam ini terikat dengan peristiwa bersejarah, tidak melupakan sejarah. Wa ta'miqu mafhumi ihsasihim wa syu'irihim ad-dini bil waqa'i wal hawadits ad-diniyah, dan memperdalam pemahaman kepekaan mereka serta perasaan mereka yang bersifat keagamaan. Jadi kepekaan agama
sensitivitas agama terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian wal hawadits dan peristiwa-peristiwa ad-diniyah yang bersifat keagamaan. Mengapa harus diperingati? Karena ada peristiwa sejarah keagamaan. Di bulan Sya'ban ada peristiwa seorang manusia mulia yang terjadi pada bulan itu. Sahihun, benar. Annan nasa, bahwasanya manusia yakhtalifuna, berbeda-beda, fi kaifiyati da'watin nasi, dalam cara mengajak manusia lain ila hadhil haqa'iq, kepada hakikat ini. Cara mengajaknya macam-macam ya, untuk menuju hakikat peristiwa bersejarah ini. Bagaimana orang bisa memperhatikan suatu peristiwa dalam sejarah. Caranya beda-beda, yakni maksudnya annahum, bahwasanya mereka lam yattafiqu ala thariqah, tidak bersepakat manusia itu atas satu jalan, allati, yang jalan itu yasiluna biha, menjadi perantara atau sampai manusia biha dengan jalan itu, wat thariqah, dan jalan allati, yang jalan tersebut yusiluna, menyampaikan annas, manusia biha dengan jalan itu. Jalannya berbeda, caranya berbeda. Lakinnal maksud al-asli la adunnu annahu yakhtalifu fihi itsnan. Tetapi maksud yang asli, maksud yang asal itu tidak saya duga bahwa seorang pun, atau bahwa tidak terjadi perselisihan dalam masalah itu, ithnani, dua orang. Ya, menurut Abu Ya Said Muhammad, kalau tujuan asalnya tidak ada yang berbeda. Apa tujuan asalnya? Mempertalikan manusia dengan sejarah. Baik kan? Agar manusia ingat dengan tarikh, dengan sejarah masa lalu yang memiliki nilai berharga. Itu saja. Tetapi caranya yang mungkin berbeda-beda. Innana, sesungguhnya kita, hina nad'u, ketika mengajak kita, ila rabtil ummati bitari, untuk mempertalikan umat dengan sejarah, dengan tarikh, antariqi ightinamil furas, melalui jalan memperoleh peluang-peluang, wal munasabat, dan momentum-momentum, allati, yang al-furas wal munasabat itu, peluang-peluang dan momentum-momentum itu, yajudu biha zaman, yajudu, mendermakan, biha, pada peluang-peluang dan munasabah itu, az-zamanu, zaman. Fa innana, maksudnya kita, fil waqi, pada realitasnya, wa nafsil amr, dan pada hakikat urusan ini, perkara ini, innama nad'uhum, hanyalah mengajak mereka, kita mengajak mereka, ila haqiqatin safiyatin, kepada hakikat yang jernih, wa aqidatin sahihatin, dan akidah yang benar, wa tariqatin mustaqimatin, dan jalan yang lurus, wa fitratin salimatin, dan fitrah yang selamat. Lianna hadhihi, karena ini semua hakikat yang jernih, akidah yang benar, jalan yang lurus, fitrah yang selamat ini, ialah, adapun ini, tarikhuna, adalah sejarah kita, wa syarafuna, dan kemuliaan kita. Wa min hadhil qaidati, dan dari kaidah inilah, nantaliku, kita berangkat, ila kulli khairin, menuju setiap kebaikan, wa birrin, dan kebaikan, wa ma'rufin, dan kebaikan. Ma'ruf ini biasanya tradisi baik ya. Wahia, dan adapun kaidah ini, kulluha, atau kulli khairin wa birrin wa ma'rufin itu, kulluha, seluruhnya, biidnillahi, dengan seizin Allah, makbulah, dikabul, diterima. Li'annaha, karena sesungguhnya kulli khairin wa birrin wa ma'ruf itu, bihadhil qaidati, dengan kaidah ini, al-usuliyah, yang bersifat usuli, masmulatun, tercakup,
mughtanimina, padahal memperoleh fursataz zaman, peluang waktu, allati yang peluang waktu itu, fursatuz zaman itu, tanusyattu fiha al-adhan, menjadi semangat pada peluang waktu itu, al-adhan, akal pikiran. Ditasta'id adz-dzikrayat, untuk memperoleh apa al-adhan, adz-dzikrayat, kenangan-kenangan. Pikirannya akan mengenang suatu peristiwa. Wa tarja' bil aqli, dan kembali apa al-adhan itu bil aqli dengan akal, wal qalbi dan hati, wal atifati dan perasaan, ilal wara'i ke belakang, kembali ke sejarah masa lalu. Lisyauqi ila tarikh, karena rindu kepada sejarah. Ada peristiwa yang dirindukan di sana. Lin nadhari ilal madhi lil i'tibar, untuk melihat ke masa lalu, lil i'tibar, dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Wa hadza huwa darsul ilmi, dan ini adalah pelajaran ilmiah. Alladzi, yang pelajaran ilmi ini, la tastati'ul jami'at, tidak bisa, tidak mampu, al jami'atu apa, universitas ya, perguruan tinggi, biasa tidiha, dengan segenap dosennya, wa muhadaratiha, dan seminar-seminarnya, walal madaris, dan tidak pula madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, bimanahijiha, dengan metodenya, dengan manhajnya, kurikulumnya, wa muqarraratiha, dan dengan aturan-aturan ketetapannya. Tidak bisa antangkul nas ilaihi, memindah apa madrasah atau jamiah itu, universitas dan madrasah itu, memindah manusia ilaihi, kepada zaman, liya'ishuhu, agar manusia itu hidup di zaman itu, wa yudrikuhu, dan mengetahuinya. Tidak bisa. Di sekolahan tidak ada suasana yang bisa dihadirkan ke masa lalu itu, wa yuhissu bihi, dan merasakan manusia bihi, terhadap zaman itu. Qalban, hati, wa aqlan, pikiran, wa atifatan, dan perasaan. Hanya bisa diperoleh dengan mengingat, mengenang kembali peristiwa masa lalu. Tidak bisa diteorikan, tidak bisa diajarkan dalam bentuk materi-materi pelajaran semata di universitas dengan seminar-seminarnya, dengan dosen-dosen hebatnya. Tidak pula bisa diperoleh di madrasah-madrasah dengan kurikulum dan metode pengajaran serta aturan yang hebat. Tidak bisa. Itu pernah terjadi di masa lalu dan hanya bisa dikenang. Ya. Innana hina nahtafil, sesungguhnya kita, hina, ketika nahtafil, merayakan kita, bidzikril maulid, dengan memperingati maulid Nabi, au dzikral hijrati, atau memperingati hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muharram ya, au dzikral Isra wal Mi'raj, atau mengenang peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi, au bi munasabati syahri Sya'ban, atau mengenang peristiwa bulan Sya'ban. Innama, sesungguhnya, nad'u, kita mengajak, an-nasa, manusia, ilal irtibat, untuk bertalian, bi'uqulihim, atau mengikat, bi'uqulihim, terhadap akal mereka, wa qulubihim, dan hati mereka, wa awatifihim, dan perasaan mereka, bil haqa'iq, diikat dengan hakikat-hakikat, wal hawadits, dan peristiwa-peristiwa, allati, yang haqa'iq dan hawadits itu, tamla'u sahata hadil azminati, memenuhi halaman zaman-zaman ini. Laisa ta'ziman laha, bukan pengagungan terhadap azminah, ya, bukan pengagungan terhadap zaman, au ta'lihan, atau mempertuhankan zaman. Ya. Kita tidak pernah mempertuhankan bulan Maulid. Kita tidak pernah mempertuhankan bulan Rajab yang ada peristiwa Isra Mi'raj, au i'tiqadan, atau keyakinan. Ya, disembah, dituhankan, dimuliakan bulan itu dengan pengkultusan, tidak. Wa innama ta'ziman lillah, dan hanyalah pengagungan kepada Allah. Memuliakan bulan Maulid Nabi sebenarnya memuliakan Allah yang telah melahirkan Nabi
pada bulan Maulid itu. Dari rahim seorang wanita mulia, Sayyidatuna Aminah. Dari seorang ayah yang mulia, Sayyid Abdullah. Pada peristiwa bulan Maulid itu. Allah lah yang mentakdirkannya. Maka hakikatnya kita memuliakan bulan Maulid, memuliakan anugerah Allah. Memuliakan bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj, memuliakan anugerah Allah pada bulan itu kepada Nabi Muhammad. Alladzi yang zat Allah khalaqaz zaman, menciptakan zaman wal makan dan tempat. Ta'zimal abdi, laksana pengagungan hamba lirabbil khaliq, kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Wa ta'ziman, dan pemuliaan pengagungan liman kana, kepada zat kana yang ada as-sabab fiha, sebab pada peristiwa tersebut, alladzi qama biha, yang tegak terjadi peristiwa apa man itu, biha dengan al-haqa'iq wal hawadits, wa qamat, dan terjadi al-haqa'iq wal hawadits bihi, dengan man itu, orangnya yang berperan pada peristiwa itu dan peristiwa yang terjadi pada zaman itu. Wartabatat bihi, dan bertalian, berikatan, haqa'iq dan hawadits itu, bihi terhadap man, irtibatul hawadits, pertalian peristiwa. Mengapa Maulid Nabi mulia? Karena Nabi Muhammad lahir pada hari itu. Nabi Muhammadnya yang mulia, kan gitu. Mengapa bulan Sya'ban mulia? Ada apa di bulan Sya'ban? Nah, ini kita bikin penasaran. Ta'zimul muhibbi, ta'zimal muhibbi lil habib, laksana pemuliaan sang pencipta, sang pencinta lil habib, kepada yang dicintai. Li sahibil fadli, kepada pemilik kemuliaan, alladzi ikhtarahullah, yang telah memilihnya, siapa Allah, liyakuna, agar supaya ada, huwa, dia itu, sahibah hadil hawadits, pemilik peristiwa-peristiwa ini, wal waqa'i, dan kenyataan-kenyataan ini. Wa inni, dan sesungguhnya aku la'ajabu, sungguh merasa heran aku, min uqulin mutahajjiratin, terhadap akal-akal yang keras membatu. Ini Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki menyindir orang yang memiliki watak keras kepala, taghafal, yang lalai, akal-akal yang keras membatu itu, an sahibil haditsati, tentang pemilik peristiwa itu, alladzi bihi, yang pemilik peristiwa itu, bihi dengannya, walahu, dan untuknya, wa ma'ahu, dan bersamanya, wa minhun, dan darinya, kanat, ada apa al-haditsah itu. Jadi ini ceritanya, ada orang melarang-larang, menghalang-halangi untuk merayakan, memuliakan bulan Sya'ban. Tidak boleh merayakan bulan Sya'ban, syirik, menyembah zaman. Nah, Abu Ya Said Muhammad merasa heran, ini kok keras kepala. Kita itu tidak nyembah bulan Sya'ban, kita menghormat sosok yang mulia. Terjadi suatu peristiwa di bulan Sya'ban. Ya, watahatam bil hadits, dan menuduh terhadap peristiwa min haitsu hiya haditsa, wa tahtamu, dan menjadi penting bil haditsati, atau mementingkan terhadap suatu peristiwa min haitsu hiya haditsa, dari sudut pandang bahwasanya itu adalah peristiwa. Hadza bila syak huwa ainul bid'ati. Ini tanpa ragu lagi adalah hakikat atau inti bid'ah. Jadi kalau memuliakan peristiwa semata-mata peristiwanya yang mulia, ya bid'ah itu. Bal huwa tamamul jahli, bahkan itu adalah kebodohan yang sempurna. Wa kusurun nazar, dan kurang pandangannya, kurang analisanya. Innana la nu'azzimu zaman, sesungguhnya kita tidak memuliakan zaman, kita tidak memuliakan waktu, li'annahu zaman, karena zaman itu adalah zaman sendiri, enggak. Kita tidak memuliakan zaman semata-mata karena zaman,
Walal makan li'annahu makan, dan kita tidak memuliakan tempat karena semata-mata tempat. Kita masuk ke musola, sandal dilepas, bukan karena musolanya, tetapi di sinilah ada ritual ibadah sholat, ada rahmat Allah yang diturunkan, sehingga menjadi majelis yang mulia. Masjid pun demikian, Baitullah pun demikian. Li'anna hadza indana minasyirki, karena sesungguhnya ini memuliakan zaman semata-mata karena zamannya, memuliakan tempat karena semata-mata tempatnya, minasyirki adalah termasuk syirik. Jadi kita tahu, dahulunya Abuya, kita tahu, kita faham, kalau menghormat zaman semata-mata karena zamannya, menghormat tempat karena tempatnya, itu syirik. Tetapi ketika kita menghormat tempat karena di situ ada rahasia kemuliaan yang Allah turunkan, maka sebenarnya kita memuliakan Allah. Walakin nandur, tetapi kita melihat lima huwa a'la, terhadap apa yang lebih tinggi min dzalika, dari semua, dari hal tersebut, wa akbar, dan lebih besar, wa azam, dan lebih agung dari sebatas zaman dan tempat. Wala nu'azzimul ashkhas, dan kita tidak mengagungkan seseorang, ya, pribadi-pribadi, lidawatiha, karena zatnya, karena dirinya, pribadinya, al-jismiyah yang bersifat fisik, wal azamiyah, dan bersifat tulang. Kita tidak menghormat manusia yang itu merupakan jisim, tubuh dan tulang, enggak. Artinya kalau kita memuliakan Nabi Muhammad, kita bukan memuliakan fisik Nabi semata-mata, tidak mempertuhankan Nabi, tetapi di situ ada tugas yang Allah berikan, ada derajat yang Allah berikan. Wa innama nandur ilaiha min haitsu maqamiha, dan hanyalah kita melihat kepada pribadi-pribadi itu, fisik dan zawatnya itu, min haitsu maqamiha, dari sudut pandang kedudukannya, wajahatiha, dan kemuliaannya, wajahiha, dan kewibawaannya, warutbatiha, dan tingkatan derajatnya, wasyarafiha, dan kemuliaannya, wahubbuha, dan cintanya, wa mahbubiyatiha, dan sifat yang dicintainya. Jadi Nabi Muhammad itu mulia karena dicintai oleh Allah. Fahal min ithmin au zurib, apakah berdosa, apakah bersalah, fi dzalika, dalam hal tersebut? Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, hadza buhtanun adzim, ini kebohongan yang besar. Jadi kalau mereka yang menganggap kita ini sebagai penyembah bulan Sya'ban, menganggap kita ini penyembah Nabi Muhammad semata-mata fisiknya Nabi Muhammad, ini adalah kebohongan yang nyata. Kita tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Wa sallallahu wasallam ala khatami rusulihi, dan semoga salawat Allah dan keselamatan teranugerah atas penutup para utusannya, Sayyidina Muhammadin, bagi kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas, semoga teranugerah atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajmain semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna, fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.